Nah, terus bagaimana? Ya kita kurban sendiri atas nama sendiri. Terus kita doa, ya Allah, pahala kurban saya ini saya hadiahkan ke orang tua saya. Nah, itu seperti itu boleh. Tapi kalau kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, enggak. Ini yang sering-sering ditanyakan ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi kalau masalah kurban itu adalah seluruh bagian dari binatang kurban tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Jadi seluruh binatang kurban itu tadi tidak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Begitu juga dibuat untuk ongkos kurban atau ongkos proses kurban. Misal dengan ngomong begini aja tidak boleh. Misal ya, Pak, tolong sembelihkan kambing kurban saya, nanti sampean saya kasih kulitnya. Ini tidak boleh sudah ada ujrah di situ. Ya, tidak boleh kayak gitu tuh. Nah terus bagaimana? Sudah tidak pakai ngomong. Kalau misalkan pakai akad ada ongkosnya, maka ongkosnya berupa uang. Misalkan 50, 100, terserah tergantung kesepakatan. Lah kemudian nanti setelah nyembelih terserah kita mau ngasih apa enggak. Kalau misalkan umumnya ngasihkan kulitnya itu ke yang nyembelih ya silakan aja. Nah kemudian kulitnya itu apakah boleh dijual? Jawabnya adalah tidak boleh dijual oleh yang mengudhiyah, yang kurban. Dan juga tidak boleh menjualnya si panitia, kalau panitianya ini bukan orang miskin ya. Dan juga tidak boleh menjual orang yang menerima kulit tersebut kalau dia mampu. Ya, bukan orang yang mustahik zakat. Tapi kalau orang yang menerima kurban tersebut atau kulit itu tadi adalah orang yang mustahik zakat, maka hukumnya boleh untuk menjual. Jadi kayak misalnya ada salah satu panitia, dia mustahik zakat, orang fakir atau miskin. Kemudian kulit tadi diserahkan sama mereka, sama orang yang miskin tadi. Sudah setelah terima. Kemudian ada bakul yang datang. Orang jual beli kulit itu datang, mau beli dari kita, maka kita arahkan ke panitia yang miskin, ke dia, belinya sama dia. Selesai. Boleh jualnya? Boleh. Karena kalau orang miskin menerima daging kurban atau bagian dari kurban, menjualnya boleh. Kalau orang yang mampu, yang tidak berhak menerima zakat, menjualnya tidak boleh. Kalau dia menerima terus menjual tidak boleh. Nah, kemudian afdolnya membagi kalau misalkan bukan nazar. Karena kalau misalkan kurban itu jadi nazar, maka tidak boleh diambil ya, tidak boleh diambil oleh orang yang kurban atau diberikan kepada orang-orang yang dia nafkahi. Misalkan seorang suami dia kurban, maka kurban nazar, maka tidak boleh dia makan dan juga tidak boleh orang-orang yang dia kasih nafkah untuk memakan kurban tersebut yang nazar. Seperti istrinya, anaknya. Itu kalau nazar. Nah, kalau tidak nazar, afdolnya pembagiannya itu dibagi 3. Sepertiga dibagi untuk keluarga kita, diri kita dan keluarga. Sepertiga fakir miskin, sepertiga ke tetangga-tetangga yang lain. Saudara-saudara tetangga yang lain. Itu afdolnya. Tapi kalau misalkan dia baginya itu 1 kilo saja. Misalkan kambing itu kan kalau tidak salah 18 kilo per kambing. Yang 1 kilo dibagikan ke fakir miskin, dikasihkan orang. Yang 17 kilo dipakai dewe. Boleh enggak? Boleh, cuman kebacut. Hah? Kebangetan banget gitu ya. Oh, ini orang muat di teman berarti ini. Jangan begitulah. Boleh kita ngambil sampelnya atau apalah yang lainnya serahkan. Ya, jangan kualik kayak gitu. Hah? Menurut boleh malah. Nah, itu enggak boleh kayak ya kalau hukumnya sah apa enggak? Termasuk kurban enggak? Termasuk kurban. Walaupun ya apa ya? Ya kebacut tadi lah, terlaluan lah. Hah? Terlaluan kayak gitu tuh. Nah, kemudian membaginya disunahkan dalam keadaan mentah. Beda dengan kekah. Kalau kekah, sunnah membaginya dalam keadaan matang, sudah jadi masakan.
Maka itu kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tidak digabung antara kurban dengan kekah? Memang dalam apa namanya, dalam hukum ada yang memperbolehkan. Cuman baginya gimana? Maksudnya setengah matang. Kurban afdol dibagi mentah, kekah afdol dibagi matang. Nah kalau digabung kekah dengan kurban, baginya apa? Setengah matang. Ya mending kan dewe-dewe. Mana yang didahulukan? Seperti tadi yang kita katakan di awal, yang didahulukan kekah dulu. Baru nanti kemudian bisa tahun depan, tahun berikutnya ada rezeki, baru kita kurban. Nah kemudian kalau nazar, bagaimana nazar itu? Kalau nazar itu kalau kita mengucapkan nazar. Ya, terucap nazar. Dengan lisan. Mengatakan seperti nazar, aku nazar untuk kurban kambing, atau aku lillahi alayya, atau kata-kata seperti itu. Nah, kalau terucap maka jatuhlah nazar. Tapi kalau angen-angen atau dalam hati saja, maka tidak jatuh nazar. Karena nazar itu harus terucap, bukan dalam hati. Nah, kemudian baru nanti setelah ada kambingnya, setelah dia mengucap nazar ya, baru ketika ada kambingnya, dia mengatakan dalam hati bahwa ini adalah kambing nazar saya. Dalam hati. Kalau niat nazar itu dalam hati. Kalau ikrar nazar itu lisan. Harus terucap. Ya, banyak orang yang salah kaprah, termasuk kayak masuk ke masjid. Dia iktikaf di masjid, iktikaf nazar. Dia mengatakan nazar tu ana atakifa fi hadzal masjid madum tu fi lillahi ta'ala. Betul. Kalau dia ucap itu dengan lisan, maka dia bernazar untuk iktikaf, tapi belum melaksanakan nazarnya. Terus gimana? Maka dia harus melaksanakan nazar itu dengan ucapan niat dalam hati, mengucapkan aku niat iktikaf yang saya nadarkan tadi. Seperti itulah contohnya. Nah, kemudian sekali lagi kalau nazar, maka kambingnya atau daging sapinya itu semuanya tidak boleh dia konsumsi atau dikonsumsi oleh keluarganya yang dia nafkahi. Keluarga yang dia nafkahi itu tidak boleh memakan atau mengambil dari nazar tadi itu. Ya. Nah ini sebagian masalah dari masalah udhiyah. Cuma itu ada pertanyaan. Kalau misalkan kita tidak mampu beli sapi, tidak mampu beli kambing, terus apa yang harus saya lakukan? Dikatakan oleh ulama, bahkan kalau Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Muhammad Abdullah bin Abbas mengatakan udhiyahlah dengan ayam, tapi bukan kurban, hanya menghidupkan Idul Adha, merayakan Idul Adha dengan menyembelih ayam. Dapat pahala kurban? Ya enggak, cuman dapat pahala merayakan, menghidupkan dan merayakan Idul Adha. Ya, dan pahala teman-teman, bukan terus aku tak kurban PT, enggak. Nah, kurban PT, kurban ayam enggak. Korban perasaan. Nah, korban perasaan juga enggak boleh. Nah, kurban ayam tidak bisa. Korban-korban yang selain kambing, sapi dan unta itu tidak dinamakan kurban, walaupun mungkin lebih mahal harganya. Mungkin, misalkan lebih mahal harganya, tetap tidak bisa. Nah, walhasil itu sedikit banyak tentang masalah kurban yang muka-muka bisa menjadikan tambah manfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau kita korban tapi uang pinjaman bisa nggak? Ya bisa-bisa saja. Kita korban pakai uang utang boleh nggak? Ya boleh. Terus pahalanya gimana? Ya pahalanya gantung sampai lunas. Umroh utang boleh nggak? Boleh. Umroh nyicil. Karena ada kan umroh talangan-talangan itu. Nah, nyicil atau asal akadnya sesuai dengan syariat. Ini saya bukan iklan loh ya. Kudu iklan. bukan iklan, mentang-mentang duit travel. Asal akadnya sesuai syariat, tidak ada unsur ribanya di situ dan bunganya, maka sah, boleh. Terus pahalanya gimana? Pahalanya memang gantung sampai dia lunas. Sahnya ya tergantung syarat sahnya ibadah. Ya, haji, umroh, boleh utang, silahkan. Tapi tidak ada kewajiban sebetulnya. Kalau utang boleh. Ya mungkin ada kan orang itu kangen kepingin ziarah Kanjeng Nabi, kangen kepingin ke Mekah, ke Madinah, kan ada, tapi tidak punya uang, tapi dia bisa nyicil. Ya kan ada yang kayak gitu. Ada orang yang dia langsung kontan, macam-macam orang.
Asal sesuai dengan akad syariatnya, maka hukumnya sah. Ada lagi? Tentang jual beli kulit ini, Beb. Di sekolah saya tuh kalau selesai kurban itu biasanya kulitnya diberikan ke satu guru kayak kompromi ya. Bu, kulitnya tak kena kon, dan duitnya dikasih dimasukkan ke kasnya ke ekstra BDI, ekstra keagamaan gitu. Apa itu boleh? Di sekolahan itu kurbannya pakai apa? Sapi. Enggak, maksudnya urunan berapa orang? Kalau satu orang, satu sapi 7 guru. Jadi kalau ada 5 sapi ya tinggal kalikan saja. Korban. Kau- Kemudian ada juga yang sapi hasil sot, urunan anak-anak satu kelas satu sekolah itu ada. Beda lagi kan. Nah, kalau yang kurban betulan, Iya. maka kulitnya tidak bisa dengan cara seperti itu. Nanti jualan ada persyaratan seperti itu tidak bisa. Tidak bisa dengan persyaratan. Ini saya kasihkan ke ente nanti kulitnya, tapi nanti jualan, terus nanti uangnya masukkan, tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa kayak gitu. Ya sudah, kulitnya kasihkan ke fakir miskin, dia menjual sakarapnya dia. Uangnya dia. Kita tidak bisa mengintervensi nanti harus uangnya masuk ke sini ke situ, tidak bisa. Kalau yang sapi hasil sodako itu Terserah kalau itu. Kalau itu tidak apa-apa. Karena itu bukan kurban. Gitu apa ya? Ada lagi? Kalau si penerima ini mustahik zakat, masa nggak? Si penerimanya. Tapi kan disyaratkan tadi, jual, nanti uangnya harus masuk ke kas. Kalau bukan syarat cuman anu apa pendahuluan omongan-omongan. Ngobrol gini apa ini. Ya, itu kan syarat namanya. Itu kan syarat namanya kan syarat. Disyaratkan seperti itu tidak boleh. Nanti jualan ke sini ya, nanti uangnya masuk. Kayak gitu tidak bisa sudah. Lah kan kenapa sih, berapa sih sapi itu kalau tidak salah 500 ya? Tidak sampai. Mana? Huda mana? Kalau Huda. Johan. Samsul, piro sul? Ambil 200. Berapa sah? Berapa? Piro anjlok. biasa itu. Harganya anjlok. Nah, ya berapa? Rel sempurna ya anjlok. Harganya anjlok. Tergantung suku bunga apa ya, Pak? Walhasil kalau kurban kulitnya apapun dari bagian kurban tersebut jangan dijual belikan. Kalau yang menerima adalah orang fakir miskin atau mustahik zakat, maka dia boleh menjualnya. Cuman tidak boleh disyaratkan nanti jual, nanti uangnya begini begitu, jangan diatur kayak gitu, tidak bisa, jangan. Sudah kasihkan aja, lagian tidak seberapa banyak kan. Maksudnya ya kalau kurban ikhlaskan gitu loh. Panitianya miskin-miskin. Nah kalau panitia miskin-miskin ya silahkan, cuma jangan disyaratkan nanti uangnya harus masuk ke sini ke situ. Dipek panitianya. Jadi pek sama salah satu orang yang Ini kan sebagai panitia tetap bersikeras pakai cara itu. Kita yang negatif bagaimana? ya kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kasih tahu mereka bahwa ini tidak bisa gini-gini tuh. Kalau misalnya mereka ngeyel ya sudah khotbah nah. Hari yang penting kan anu. Kita pokoknya sudah sampaikan, mereka tetap menjalankan, ya sudah berarti mereka melakukan satu kesalahan, ya sudah. Terus jaman di BDI jangan pakai uang itu. Udah. Amplopnya barang aja kayak. Dan kalau bisa misalkan ente ya jangan ikut urunan di situ juga. Jangan. Ya enggak usah urunan di situ. Aja urunan itu. Bukan korban. Korban sapi nih. Lah itu korbannya mengikut tidak sah atau gimana, Bek? Oh enggak masalah kok Tetap ya, tetap korbannya sah. Betul, korbannya sah. Mek cuman itu tidak sah. Gitu. Ya. Tidak sahnya itu termasuk haram atau subuhat? Ya haram kalau dijual belikan. Tapi korbannya tetap sah. Sah. Kemudian Pak, seluruh panitia itu dapat dosis semua apa? Gimana? Ya yang jual Yang jual. sama yang tahu. Misalnya kan Sama yang tahu dan dia orang diem. yang nasihati kalah sama orang banyak, bisa manusia banyak masih orang lain. Ya enggak boleh lah. Kan maksudnya gini loh, ini kan cuma setahun sekali. Ya kita relakan gitu loh. Maksudnya kita colon kabeh. Nggak usah pakai bingung, nanti tak jual, nanti dapat pakai. Ya, mending nggak usah korban. Ya kan, mending nggak usah korban. Kalau kita masih mikir gitu, nanti kulitnya saya jual, nanti kulitnya saya angkinkan. Nanti kalau kita masih mikirkan komersial, mending apa? Jangan korban.
Terus gimana? Ya nggak usah korban, usah. Daripada kita masih bingung-bingung dengan ada baliknya sama kita untuk masalah finansial. Ya mending nggak usah korban pisan wis. Yang korban gak wajib. Sekalian aja. Gitu loh. Kalau masih ruwet dengan ruwet masalah kayak gitu, wis gak usah korban, wis selesai. Mari, sedekah yang liane. Daripada ruwet. Jangan gini loh. Kadang-kadang orang-orang itu begini, mosok gak oleh, ya apa caranya supaya gimana caranya supaya saya bisa menjual ini saya, apa kulit korban saya. Gimana caranya supaya saya dapat uang, keuntungan dari, ya terus ngapain korban kalau kayak gitu? Maksud kok ngeyel gitu loh. Kan banyak orang-orang kayak gitu kok ngeyel, ya apa caranya supaya sah. Dan itu yang dipertanyakan tiap tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ya apa caranya ngedol? Intinya itu ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa menjual kulitnya dan kita dapat untung dan tidak masalah dengan korban. Tidak masalah dengan korban kita. Ya penting nggak usah korban. Alhasil kayak orang terawih tapi dia mau nyari yang cepat, yang super kilat. Ya, yang super kilat sampai tidak tumak ninah. Ya, kita jawab, wis gak usah terawih ya. Daripada nanti terawih batal. Daripada ente sholat terawih batal karena tidak tumak ninah, enggak usah terawih. Terawih itu sunnah bukan wajib. Nah. Ada lagi? Kalau ikut nyembelih kambing korban di masjid tapi tidak membayar ongkos gitu gimana? Kalau tidak membayar ongkos gimana ya? Sebetulnya harusnya agak akad di awal. Ada akad dari panitia di awal bahwa penyerahan kambing kalau mau nitip di masjid maka ada ongkosnya, ada biayanya. Biayanya berapa? Sekian per kambing, sekian untuk sapi. Harus ada akad kayak gitu kan. Tapi memang kadang-kadang ada yang beling bolali, pura-pura lali. Padahal ya eman sebetulnya kalau dia korban terus ada akadnya 50.000 misalkan. Terus dia tidak bayar 50.000 tersebut. Nah terus korbannya ini kan jadi berkurang karena dia melakukan perbuatan yang haram karena sudah janji untuk ongkos. Ini kan ujroh namanya. Ujrohnya tidak dibayar kan dosa. Dan dia korban. Korban itu pahalanya pahala sunnah. Tapi dia nggak bayar ujroh. Sedangkan nggak bayar ujroh hukumnya haram. Ya mungkin lali ya. Jadi ingat kan. Nek lali ya deling no. Mungkin lali. Kita harus nonton aja lah. Mungkin lupa. Zaman sekarang kan banyak orang pelupa. Bojo dewe lali kok. Seumpamanya ada orang korban sudah nitipkan uang penyembelih ke takmirnya atau ke penitiannya, ternyata sama orang yang dititipkan itu penitia atau takmirnya ke tukang sembelihnya disampaikan separuh, gimana? Bintik. Ya haram. Kan itu yang haknya untuk sementara dikasihkan kepada takmirnya untuk korban, diserahkan pada ini ada uang penyembelih kan ini saya serahkan kepada sampean. Terus sudah itu diundangkan seperti biasanya tukang nyembelihnya. Akadnya panitia sama penyembelih itu apa? Kalau akadnya panitia sama penyembelih misalkan 100.000 ya, si panitia mengatakan bahwa sembelihan ini satu kambing adalah 100.000. Akadnya 100.000, kemudian minta sama yang nyembelih itu juga 100.000, maka harus ngasihnya juga 100.000. Tapi kalau misalkan akadnya 100.000, kemudian mintanya 150.000 buat maslahat, ya, buat maslahat panitia kurban itu, yang dikasih 100.000, yang 50.000 buat panitia yang lain untuk makan atau segala macam, nggak masalah, nggak apa-apa kalau begitu. Asal akadnya sama nyembelih berapa? Nah. Masalahnya nanti kalau sama takmirnya itu atau penitiannya tersebut dibelikan sama yang hencel-hencel itu dibelikan semacam rokok. Itu kan yang tadi, makanya yang tadi bilang. Jadi akad tergantung akadnya, yang nyembelih itu berapa. Otomatis kita minta uang sama
bukan minta uang sama orang yang menitipkan kurban sama kita minta uang itu otomatis kita up. Kenapa? Untuk maslahat, kan namanya panitia kan mesti ada macam-macam, ada kayak apa namanya makannya, operasionalnya, kan mesti ada biaya juga yang lain, kayak mungkin sabun untuk nyuci tempat itu, atau mungkin kreseknya atau apa segala macam, kan butuh biaya semua kan. Nah itu, nah kemudian ada akad sendiri sama penyembelihnya. Akadnya saya nyembelih tak biayanya itu sekian per kambing, sekian per sapi, sekian, nego lah apa gimana segala macam terserah. Jadi paling enggak dari tukang sembelih sama si yang titip dikasih jarak gitu loh. Kalau memang cari keuntungan untuk operasional, kelebihan buat operasional beli gitu kan. Kalau biasanya di masjid itu sampai 6 sapi satu dari pabrik, memang sudah diserahkan ke takmirnya semua uangnya. Insya Allah mungkin sama takmirnya diakad ulang sama penyembelih. Berarti tidak ada akad awal per kambing sekian, per sapi sekian, tidak ada akad itu, enggak ada. Kalau tidak ada akad, maka kasih aja normalnya berapa? Umumnya itu namanya mithil ya, taman mithil atau ujro mithil. Ujro mithil itu standarnya nyembelih itu berapa? Kalau kambing berapa, sapi berapa? Ke yang penyembelih, yang jagalnya. Terus nanti yang lain sisa uangnya lain dibuat maslahat kepanitiaan. Nah, ketika ada orang nitip kurban, akadnya kita kepada yang menitip itu adalah uang maslahat kepanitiaan. Ya untuk keperluan-keperluan kayak tadi, kresek yang kemudian makannya orang-orang itu bersih-bersihnya atau apa segala macam, kan butuh biaya semua. Satu kali ini daging kambing sesudah jadi daging, sudah jambelih, langsung digodok, langsung dibuat makan sama panitia, atau diberikan ke si A dulu, baru ini dibuat. Oh enggak, kalau untuk diambil sedikit ya, diambil misalkan 1-2 kilo diambil kemudian dimasak untuk kepanitiaan, boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Panitianya makan dari korban itu boleh-boleh aja, silahkan. Ya asal gak kabeh, tapi ada ya memang sebagian. Setiap tahun insya Allah yang dimasak. Ya untuk sewajarnya pokoknya untuk maslahat panitia, makan-makannya itu diambil dari kurban tersebut boleh. Ya, tapi sewajarnya ngambilnya. Nah, itu juga kan butuh biaya masak, butuh biaya bumbu. Nah, biayanya dari mana? Ya dari akad maslahat untuk panitia kurban tadi. Kalau kayak itu loh, kulit diminta tukang jagal, ya aku ganti ongkosnya untuk apa? Ongkos itu jagal gimana gitu. Kulitnya? Iya, kulitnya biasanya kan gini. Terus aku enggak mau dikasih uang, minta kulitnya. Enggak boleh. Kalau bagian dari binatang kurban itu dibuat ujroh, dibuat ongkos untuk penyembelihan, haram, enggak boleh. Yang lain, uang aja. Kalau saya nggak pernah diakekoi sama orang tua, tapi pengen korban gimana? Kalau kenapa? Saya kan nggak pernah diakekkan sama Belum diakekkan. Yakin? Yakin ya? Kalau yakin belum dikekai ya mending kekah dulu. Afdolnya kekah dulu, baru nanti kemudian hari korban. Karena kekah itu setahun sekali. Kekah itu seumur hidup sekali. Kalau korban setahun sekali. Ada kesempatan kekah dulu, karena ini seumur hidup sekali tok. Pokoknya nggak cukup, beli satu kambing. Satu kambing nggak apa-apa, kekah satu kambing. Akeknya nyicil boleh. Kalau satu kambing selesai sudah. Misalkan dia tidak mampu untuk 2, ya 1 sudah. Apakah nanti godok? Enggak perlu. Kalau nanti mau tambah lagi enggak apa-apa. Satu boleh. Kalau enggak mampu. Tapi modelnya nanti tuku 10 sapi, so. Terus kamu nggak mampu. Kalau akikah nadar sama dagingnya boleh dimakan? Apa? Akikah nadar. Sama, semua hal kekah nadar
kurban nadar itu tidak boleh dimakan yang nadar sama keluarganya yang dinafkahi. Keluarga yang dia nafkahi yang di bawah apa namanya tanggungannya dia itu tidak boleh makan semuanya. Kalau orang sudah meninggal, ya DKI bisa enggak? Enggak perlu. DKI boleh kalau sudah meninggal boleh. Kalau itu Kurban ya tidak boleh. Kalau kita yakin belum DKI. Ada lagi, Sabun? Kalau sudah dikasih tukang jambelinya uangnya tersebut, kepala kambing sama kulitnya ditambah dikasihkan. Terserah sakarap itu, tapi asal tidak ditentukan di awal. Tidak boleh ditentukan di awal, tidak boleh menjadi akad. Nah, tapi kalau misalkan sudah kita kasih ongkos, kemudian kita tambahi gitu. PN kulitnya, misalkan gitu, bukan untuk ongkos, boleh. Nah kayak tadi kan ongkos, engkau kulitnya gaya aku, itu kan ongkos. Sesudah disambelnya pas moro-moro diminta kasih kutipan ke sama saya aslinya, sama saya. Saya kan panitia waktu saya bukan takmir cuma waktunya dulu. Saya pas terlanjur ngirim ke Kubu Kelaka. Sesudah dari Kubu Kelaka saya pulang ke masjid lagi, ternyata sudah dipecel-pecel. Dipinta, kalau dipinta itu dikasih apa? Jangan. Mereka minta, maksudnya minta. Sesudah nyembelih, sesudah transaksi sudah dibayar selesai. Saya kan waktu penyembelihan di saat saya ada saya, tapi saya pembagian yang membaca takbir, yang nyembelih orang tersebut sama panitia dulu. Terus sesudah itu nyembelih selesai, orangnya lunggu-lunggan sambil rokok-rokokan, yang nyembelihnya itu bisik sama saya minta kepalanya. Oh ya, enggak apa-apa. Kan dia sudah selesai semua kan? Ya. Kan bukan akad itu. Tapi saya sendiri pas kasih titipan ke sama si takmir, saya pas kesempatan buru-buru ke Kubu Kelaka waktu itu sama putri saya. Kembalinya ternyata ya saya bilang iya, ternyata sudah dipecel-pecel sama takmirnya. Orang ini tidak kebagian pasti di Walhasil kalau misalkan orang itu minta di awal sebelum ada penyembelihan berarti kan jadi akad nantinya, jadi ujroh, jadi upahnya. Ditakutkan nanti bisa jadi upahnya. Nah itu kan tidak boleh. Nah tapi kalau sudah selesai segala macam kemudian dia datang minta, saya minta anu ya, bisa RP. Nggak masalah. Gitu loh. Pun. belum. Wallahu a'lam. Kalau kita nyembelih ternyata si kambing ini belum poel gitu. Sah apa enggak? Kadang si penjual kadang kan ada beberapa penjual yang agak nakal kan. Yang poel itu berapa tahun ya? Yang kan ada batasan-batasan kambing Iya, kan. ya kalau misalkan dia tahu ya enggak boleh lah. Kalau dia enggak tahu ya namanya enggak tahu. Kadang-kadang ada yang belum poel dipoelno deh. Dicabut, iya ada yang dipotong deh gitu. Itu ngawur kan, nipu kata masuk. Walhasil ono wallahu a'lam. Fatihah bin Allah fakana fi dawn hadis sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana bil Fatihah.